Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa benar ini rumah Karin? Iya, Pak. Karin itu anak saya. Ada apa ya, Pak? Karin harus ikut kami ke kantor polisi karena diduga melakukan pembunuhan terhadap saudara Rapli. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin anak saya bunuh orang ini, nggak mungkin. Tapi ada saksi mata yang lihat, Bu. Mereka pasti salah lihat, Pak. Anak saya lagi di rumah sakit sekarang, nggak mungkin bunuh orang. Mereka salah lihat. Jadi, Karin ada di rumah sakit, Mah? Iya, Ayah. Karin di rumah sakit karena menderita kanker otak stadium 4. Jadi nggak mungkin bunuh orang, Ayah. Masya Allah. Kenapa Mama nggak kasih tahu Ayah kalau Karin ada di rumah sakit? Pak Polisi, maaf ya. Karin ada di rumah sakit, jadi kami berdua akan ke rumah sakit dulu. Baiklah, kalau gitu sekarang kita ke sana. Ayah. Tania, ngapain kamu di sini? Ayah nggak mau lihat muka kamu lagi. Ya, tapi Karin Tania nggak salah, Pak. Ini semua salah aku dan Mama. Mama sengaja menjebak Tania untuk melakukan ini semua. Jadi, Mama yang merencanakan semua ini. Iya, Pak. Mama sengaja memisahkan Papa dan Tania. Karena Mama ingin semua harta Papa jatuh ke tangan Mama. Ayah. Tania, maafin Ayah kalau gitu, Tania. Iya. Ayah udah salah sangka sama kamu, Tania. Iya. Gak apa-apa ya. Karin, kamu pasti sembuh, kan? Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian sudah merasakan kasih sayang Ayah. Dan seumur hidup Karin. Walaupun Ayah bukan ayah kandung Karin sendiri. Maafin Karin ya. Terima kasih ya. Ayah juga sayang Karin. Maaf Pak, kami menangguhkan penahanan Karin. Tapi kami tetap mengawasi perkembangannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sepertinya barang berharga di rumah ini sudah tidak ada lagi. Sudah ludes semuanya. Sekarang saatnya saya pergi dari rumah ini dan menikmati harta saya yang baru. Tanpa Karin sekalipun. Bagus, Mary. Silakan kalau kamu mau pergi. Ayah dengerin penjelasan aku ya. Saya nggak mau dengar apapun dari kamu. Jadi kamu silakan pergi dari rumahku. Dan satu lagi ya, kamu bukan istri aku lagi. Karena sebentar lagi aku akan menceraikan kamu. Jadi silakan angkat kaki dari rumahku. Emang aku mau keluar dari rumah ini. Kamu nyanyi nggak tahu kalau aku udah jual semua kekayaan kamu. Tinggal aku nikmatin dia di luar. Dengan senang hati, saya akan pergi. Assalamualaikum. Iya, Mas. Apa? Iya, Mas. Aku kesana ya. Iya. Tania, ada apa Tania? Karin keadaannya makin kritis ya. Yaudah, kalau gitu sekarang kita ke rumah sakit ya. Ayo.
Fahri, ikutin ayah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karin, kamu coba ikutin aku ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna wa inna ilaihi raji'un. Semoga Karin husnul khotimah di sana dan diterima di sisi Allah. Tania, ayah benar-benar minta maaf sama kamu. Ayah nggak nyangka kalau mama tiri kamu itu tega berbuat seperti itu sama kamu. Iya, aku udah maafin kok ya. Fahri, tolong jaga baik-baik Tania ya. Kapan rencana kalian berdua mau menikah? Insya Allah secepatnya, Om. Kemarin uangnya kepake gara-gara batal. Ya mau nggak mau, aku harus nabung, Om. Kemarin itu Om sebenarnya mau tahu keseriusan kamu sama Tania. Makanya Om tidak kasih biaya pernikahan kalian. Tapi kalau sekarang Om sudah yakin dan percaya sama kamu, Fahri. Makanya biaya pernikahan semua akan Om tanggung. Serius ya? Iya. Ayah akan tanggung semua biaya pernikahan kalian. Sekaligus ayah akan beri kalian biaya untuk bulan madu. Makasih ya. Ya tapi kan harta ayah bukannya semuanya udah diambil alih sama ibu ya? Oh, alhamdulillah. Sebetulnya rekening yang ayah punya sudah ayah blokir semua. Jadi mama nggak bisa ambil sedikit pun uang itu. Itu orang bang gila, apa nggak ada otaknya sih? Masa rekeningnya Andiko bisa diblokir seenaknya aja? Mana aku lapar lagi, belum makan. Ini sama sekali nggak ada uang. Ini sama sekali nggak ada uang loh. Ya udah, ayo kita pulang. Ya. Ayah nggak apa-apa. Dedanya kenapa? Ya. Ayah. Gimana dok? Alhamdulillah, keadaan ayah kamu sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Permisi. Ayah. Ayah makan ya. Fahri, saya nikahkan dan kawinkan putri saya Tania binti Andiko dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tania binti Andiko dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wajma' bainakuma fi khairin
ولطف وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nah, ibu-ibu sekalian, lihat tuh si Neng Tania. Dia itu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Indama asku bathi wa khuzni ilallah. Kita menyerahkan urusan kita, kegelisahan kita hanya kepada Allah, jangan sama orang. Umi sih juga nggak ngelarang, misalnya ibu-ibu curhat sama orang silakan. Tapi jangan seluruh masalah kita curhatin ke orang. Kalau orang itu masih demen sama kita, diiyain, diahain. Tapi kalau orang itu udah benci sama kita, lah nanti malah diumbar. Bener apa benar? Iya, si Anu tuh si Anu, si Anu tuh si Anu, si Anu tuh si Anu kan begitu. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang jahat sama kita, benci sama kita, iarin aja. Kalau kata saya mah iarin aja, biarin aja. Biarkan saja, mereka itu sebetulnya iri sama kita. Biarkan saja orang yang membenci, menghina dan mencaci, yang menyakitkan hati, antepin aja. Sebab apa ibu-ibu sekalian? Kesabaran kita itu juga nanti pasti ada buahnya. Di dalam kita menghadapi permasalahan apapun, menurut Umi kuncinya cuma ada 3. Ada berapa tuh? Yang pertama, lakukan yang namanya sholat. Ada yang bilang, Mi saya sholat mah udah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh udah kabeh. Maksud Umi lakukan sholat, tambahin sholat nafilah, tambahin sholat sunatnya, tambahin sholat taubatnya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu sendiri, ihdinas siratal mustaqim, kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang kedua nih dalam menghadapi permasalahan ya, pertama sholat, yang kedua doa. Doa, karena doa bisa merubah takdir. Nah yang ketiga yaitu sabar. Ada orang bilang ke saya begini, Mi sabar mah udah, tapi yang nama sabar itu memang berat banget. Emang sabar mah gampang diucap tapi sulit dikerjain. Bener apa bener? Lah kalau timbang sabar mah sabar semua orang juga bisa ngomong, tapi ngerjainnya yang sulit. Kesabaran itu memang pahit, ibarat jamu brotowali. Tahu jamu brotowali? Yang pahit banget tuh. Tapi kalau jamu itu kita minum, badan kita besok sehat. Kesabaran kalau kita jalankan, buahnya lebih manis daripada madu. Ada yang bilang, Mi emang madu semuanya manis? Ada juga deng madu yang pahit ya. Ya kan? Orang di madu kan pahit itu namanya ya. Nah itu namanya madu yang pahit. Nah kenapa saya bilang kesabaran itu nanti buahnya akan lebih manis daripada kesabarannya? Buahnya manis banget karena Allah sudah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya wala najziyanna, kata Allah pasti saya balas. Pasti saya kasih buah yang manis banget. Kenapa Umi bilang pastinya panjang? Karena di sini ada lam litaukid. Siapa yang akan diberi balasan? Alladzina sabaru ajrahum. Orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian. Dibalasnya dengan apa? Bi ahsani ma, dengan pahala, dengan balasan yang lebih baik. Bima kanu ya'malun, dari kesabaran yang mereka lakukan. Jadi balasannya lebih manis daripada kesabarannya. Alhamdulillah. Tuh lihat tuh Ning Tania. Dan insya Allah Ning Tania ini karena dia itu sabar, dianiaya dia sabar, diginiin dia sabar. Dan insya Allah Ning Tania termasuk wanita yang dirindukan surga. Dan juga alhamdulillah Ning Tania juga udah masuk surga. Ada yang tanya ke saya, Mi bagaimana bisa masuk surga orangnya masih hidup? Jangan salah, surga itu ada surga akhirat, ada surga dunia. Iya kan? Surga akhirat jumlahnya ada 8. Kalau surga dunia, ladzatud dunya arba'atun, surga dunia ada 4. Apaan tuh? Yang pertama surga dunia al-aklu, makan. Selama kita hidup tidak akan bosan yang namanya makan. Apalagi kita ibu-ibu di mana aja jadi. Bener apa benar?
lagi ngaji di kendaraan makan lontong. Ini namanya surga dunia. Yang kedua an-naumu, tidur. Nah, kita juga sering banget nih. Apalagi kalau ibu-ibu ngaji di musola di majelis taklim yang AC-nya kenceng banget, yang kipasnya juga kenceng banget. Surga dunianya banyak banget. Ya, tidur termasuk surga dunia. Yang ketiga apa itu? Wasyurbu, minum. Silakan kita minum apa saja. Mau yang merah, yang putih, yang bening, silakan. Minuman yang tidak dilarang oleh agama, ya kan? Kalau yang dilarang oleh agama mah jangan. Kenapa? Kesian saya. Kesiannya bukannya apa lah, kalau ibu-ibu nanti minum minuman keras kemudian ibu teler, lah kan bahaya. Pak, bapak kok kayak begini sih pak? Kan begitu kan ya? Bapak dulunya kenceng banget, kenapa sekarang peot pak? Nah, tuh gara-garanya dari minuman itu. Minum itu termasuk surga dunia. Nah yang terakhir dipilih. Surga dunia yang terakhir an-nikahu, yaitu nikah. Nah makanya tadi Umi bilang, Neng Tania mudah-mudahan tergolong orang yang dirindukan surga. Dan sekarang juga udah masuk surga. Surga apa? Surga dunia, ya kan? Ibu-ibu sekalian, sebetulnya banyak yang harus Umi sampaikan. Tapi karena memang urusan Umi mah banyak banget, Neng. Ngajar Umi mah di mana-mana juga masih ada. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan pengajian kita berikutnya ya. Yuk kita akhiri dengan doa. Insya Allah ilmu kita manfaat, umur kita maslahat, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.